Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang K3 kebakaran. Jadi di kelompok 2 ini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Aldo Budi Lesmana, yang kedua ada saya sendiri Indra Gunawan, yang ketiga ada Ananda Putri Jasmine, yang keempat ada Ahmad Zurais, yang kelima Tommy Andri Winata, yang keenam ada Saira Ramadan, dan yang terakhir ada Aji Prasetyo yang dia sedang berhalangan untuk hadir di Zoom. Jadi yang pertama akan dijelaskan oleh Saira. Silakan. Yang pertama ada NaK dan NaB kimia. NaK yaitu nilai ambang kuantitas, yaitu batas jumlah atau standar kuantitas bahan kimia yang diperbolehkan di lingkungan kerja atau lingkungan tertentu agar tetap aman bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Juga untuk menetapkan potensi bahaya bahan kimia di tempat kerja. Jika melebihi nilai ambang kuantitas, potensi bahayanya besar. Jika sama atau di bawah, potensi bahayanya menengah. Contohnya, zat kimia yang berkuantitas 10 ton itu beracun, dan zat kimia yang berkuantitas 5 ton itu sangat beracun. Lalu untuk zat kimia yang berkuantitas 50 ton ke atas itu bersifat reaktif. Lalu ada NaB atau nilai ambang batas, yang dimana NaB ini menjadi standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar atau intensitas rata-rata tertimbang waktu atau time weight average yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Selanjutnya dibacakan oleh Aldo. Nah, selanjutnya akan saya bacakan ya ini tentang materi lethal dose and lethal concentration. Nah, lethal dose ini dosis lethal atau tingkatan takaran atau dosis yang mematikan dari suatu zat atau radiasi tertentu. Dosis lethal mengacu pada jumlah zat atau yang biasanya dinyatakan dalam miligram per kilogram berat badan subjek uji yang dapat menyebabkan kematian pada presentasi tertentu dari populasi hewan uji atau manusia. Jadi untuk melakukan pengetesan lethal dose ini mereka kayak ngasih beberapa alat uji coba seperti tikus atau kelinci yang presentasi itu berbeda berdasarkan berat badan dan dosis yang dikasih. Nah, karena setiap individu memiliki tingkat resistensi yang berbeda terhadap zat beracun, dosis letal biasanya dinyatakan dalam presentasi tertentu seperti LD50, yaitu dosis yang menyebabkan kematian pada 50% populasi uji. Nah, yang kedua lethal concentration. Nah, lethal concentration ini atau konsentrasi letal adalah tingkat konsentrasi suatu zat kimia di lingkungan. Nah, biasanya di udara atau air dan dapat menyebabkan kematian pada presentasi tertentu dari organisme uji dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk pengujian lethal concentration ini biasanya dalam ruangan dan melihat aspek organisme yang ada di dalam tersebut dan menghitung berapa lama. Nah, biasanya dalam bentuk LC50 lethal concentration ini konsentrasi zat yang menyebabkan kematian pada 50% populasi organisme uji dalam waktu tertentu misalnya dalam 24, 48 atau 96 jam. Nah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Jurais. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang pengangkutan bahan berbahaya atau dangerous goods yang sering disingkat DG. Pengangkutan bahan bahaya harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena jika terjadi kebocoran atau kecelakaan, dampaknya bisa fatal, baik bagi manusia maupun lingkungan. Untuk itu, pengangkutan DG dibedakan menjadi 3 jalur utama, yaitu darat, laut, dan udara, yang masing-masing memiliki aturan dan prosedur ketat. Pertama, melalui darat. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi standar keselamatan dan dilengkapi dengan perlengkapan darurat seperti alat pemadam kebakaran dan alat komunikasi. Pengemudi dan awak kendaraan wajib terlatih secara khusus dalam menangani
barang berbahaya. Selain itu, rute pengangkutan dipilih dengan cermat untuk menghindari daerah padat penduduk atau wilayah yang berisiko tinggi. Kedua, melalui laut. Pengangkutan DG melalui laut mengacu pada standar internasional, yaitu International Maritime Dangerous Goods Code atau disingkat IMDG Code. Kemasan barang harus tahan air, jelas pelabelannya dan mudah terbaca. Sebelum kapal tiba, operator kapal wajib melaporkan muatan DG kepada otoritas pelabuhan. Di pelabuhan juga tersedia tempat penyimpanan khusus untuk menjamin keselamatan dan kelancaran proses bongkar muat. Dan ketiga, melalui udara. Untuk jalur ini, regulasi yang digunakan adalah IATA, Dangerous Goods Regulation, atau DGR. Pengemasan dan pelabelan barang harus sangat ketat untuk mencegah kebocoran atau gangguan selama penerbangan. Selain itu, dokumen perizinan dan deklarasi harus lengkap dan sudah disetujui sebelum proses pengangkutan dimulai. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jasmine. Jasmine. Selanjutnya saya akan menjelaskan peraturan pemerintah Indonesia yang menerangkan NAK dan NAB kimia. Yaitu ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor KEP 187-MEN-1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, mengatur tentang NAK sebagai standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya kimia di tempat kerja. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan, mengatur tentang NAB, faktor fisika dan kimia di lingkungan kerja, termasuk pengukuran dan pengendalian pajanan bahan kimia, dan juga menentukan NAB adalah batas maksimum paparan bahan kimia di tempat kerja yang masih dianggap aman bagi pekerja. Baik, yang terakhir akan dilanjutkan oleh Tommy Andrewinata. Materi selanjutnya adalah beberapa peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur tentang bahayanya limbah dan beracun. Yang pertama ada Permen LHK nomor 9 tahun 2024 yang mengatur tentang pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua ada Permen LHK No. 6 tahun 2021 mengatur tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang ketiga ada Permen LHK No. 101 tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan limbah yang berbahaya dan beracun. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.